menyatakan bercerai ternyata tidak membuat permasalahan Janeta Janet dengan mantan suaminya berakhir. Janet mengakui bahwa sang suami Alif akan mengajukan gugatan harta gono gini. Hal itu sontak membuat Janet merasa syok. Pasalnya pada masa ini dirinya masih berjuang untuk mengembalikan hidup dan dunianya yang nyaris runtuh akibat perceraian ini. Beruntung di tengah masa sulitnya ini, Janet sudah memiliki sosok laki-laki yang mampu menguatkannya. Tapi kira-kira harta apa saja yang dituntut sang mantan suami kepada Janet? Aku baru dapat akte cerai yang aku pikir itu akan selesai ya, tidak akan ada permasalahan lagi. Aku nggak nuntut sedikit pun loh kepada mantan suami, walaupun aku nggak dapat apapun, aku nggak nuntut itu sama sekali. Tapi ternyata aku dapat kasus baru. Dia menuntut aku untuk gono gini di tanggal 28 ini. Ketika aku lagi mencoba move on, ketika aku belajar ikhlas, tiba-tiba ada kasus baru yang dia kasih ke aku gitu kan, kayak ini campur aduk nih perasaan aku. Tapi untungnya ada seseorang sosok ini yang nguatin aku, support aku, jangan takut kehilangan materi yang ini hanya Allah titipkan sama kita. Ya sosok dia ini yang bisa sekarang bikin aku kuat. Bersyukur juga sama Allah, siapapun dia ya. Ternyata Allah ngasih kekuatan itu benar-benar dari orang gitu ya, maksudnya kan dari Allah bisa lewat siapapun, dan Allah ngehadirin dia untuk mencoba nguatin aku. Yang pasti bukan dari kalangan entertain sih, karena aku kenal sama dia juga karena sesuatu yang baik. Aku ingin berusaha move on dari semua kegelisahan hidup aku, terus tiba-tiba aku pengen mundur pada saat itu dari dunia entertain, dan aku harus ngelirik dunia baru gitu kan, dunia bisnis baru gitu. Akhirnya aku kenal sama dia dari situ. Ternyata dia punya niat yang baik gitu. Ya. Karena sama sekali aku nggak nuntut apapun dari dia. Intinya gitu, aku udah ikhlas aja. Aku harus bercerai, aku harus menyandang status baru, begitupun aku harus siap sendiri. Itu aja menurut aku udah sesuatu yang worth it banget yang aku pertaruhkan gitu dalam hidup aku gitu. Aku udah ikhlas gitu, tapi nggak nyangka aja dia bisa nuntut itu ke aku. Jadi aku juga kaget dapat laporan yang dia malah masukin sendiri. Tapi yang bikin mencengangkan adalah rumah orang tua aku sendiri. Itu sih parah, maksudnya itu kayak wow gitu. Total berapa? Aku masih belum tahu karena jujur aku sendiri kan nggak terbesit itu sama sekali gitu, nggak nyangka aja. Emang lo mau? Enggak, itu uang pribadi aku yang aku memang kasih ke orang tua gitu. Tapi dia bilangnya karena itu beli pada saat kita menikah, jadi masuknya gimana gini. Jadi aku aneh. Ya maksudnya ternyata gini gitu ya di Indonesia, dan aku juga kan baru bercerai juga. Amit-amit aku cukup terakhir inilah, mudah-mudahan doain ya pemirsa. Aku nggak mau lagi lah ngadepin yang kayak gini-gini, kayak buang-buang waktu dan produktivitas aku banget. Rumah orang tua aku belum tahu, karena yang aku tahu tuh semua yang aku beli gitu, kayak rumah yang sekarang masih ada cicilan juga nih sama salah satu bank gitu, dia masukin semua, kayak mobil yang aku beli kayak gitu-gitu semua dia masukin, dia list sendiri. Jadi ya antara campur aduk ini perasaan aku. Untungnya ada seseorang inilah yang nguatin, kalau enggak udah deh aku mungkin udah kayak ngerasa jadi orang yang suwe banget gitu. Kalau enggak adalah pokoknya nanti aku takut aja yang ngambil pelajaran dari teman-teman nih, udah dikenalin ke media, udah deket segala macem, tapi tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Itu jadi sesuatu yang nanti takut menyakitkan aku lagi gitu ya. Jadi bukannya aku belum yakin sama dia, tapi nanti ketikanya udah deket-deket sama hari baik, udah ngomongin hari baik. Tapi pembicaraan itu Insya Allah. nggak mau lama-lama juga berarti ini ya? Ini salah satu upaya aku juga sih. Aku nggak mau pacaran lama-lama lah, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi mendingan niat ibadah aja. Artinya dengan takut? Mungkin dia juga ngelihat sosok aku, terus juga aku juga harus kenal dengan keluarganya juga kan. Terus dia juga harus, pokoknya dia harus nerima aku apa adanya, dan aku pun belajar tentang dia. Aku harus nerima semua masa lalunya dia. Ya udahlah, manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku aja nggak sempurna kok. Nggak trauma. Sebenarnya kan aku udah diceraiinnya itu di bulan September 2019. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah hampir 1 tahun ya. Udah hampir 1 tahun kurang sebulan.
Ya itu tadi, karena niat aku pengen berumah tangga, pengen punya anak. Lillahi ta'ala, biarkan Allah yang nyariin jodoh yang terbaik buat aku. Sekarang nggak jadi jaminan ya, deket lama, kenal lama juga nggak jadi jaminan dia yang terbaik buat aku.